Chapter 17-18. Boneka kekuatan dewa yang diciptakan dari iblis bawah tanah telah dibunuh tanpa menggunakan senjata, dan hanya dengan tangan dan kaki telanjang. Ini menyebabkan semua murid di aula dengan tegas percaya bahwa Fang Han sangat kuat. Pada saat yang sama, mereka juga merasa seolah-olah tulang di tubuh Fang Han ganas dan sombong, seolah-olah itu adalah tulang orang barbar. Namun, mereka tidak terkejut, karena banyak klan besar memiliki rahasia. Mungkin klan Fang memiliki metode memperkuat daging dan tulang ke tingkat seperti itu. Namun, murid-murid lain di aula dari klan lain tidak berani bertanya. Pada saat ini, Fang Han telah membekas di hati para pemuji lain sebagai seseorang yang tidak bisa dianggap enteng, serta seseorang yang layak untuk ditarik. Dengan demikian, Earl of Zhen Yuan, Liu Kang, dan Putri Hong Yi Jun segera menyadari nilai Fang Han. Murid-murid ini semuanya sangat terampil dalam mengikat orang. Setelah menjadi murid pelataran luar, akan ada serangkaian kompetisi tahunan yang bahkan lebih berdarah dan lebih ganas daripada yang diadakan oleh kekaisaran. Pikirkan tentang itu, 100.000 murid pelataran luar semuanya harus bersaing dan bersaing hanya untuk beberapa ribu tempat murid pelataran dalam. Dengan demikian, persaingan itu brutal. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang mereka. Fang Han yakin bahwa dia pada akhirnya akan menjadi murid sejati seperti Fang Qingsui. Dia hanya harus tetap rendah seperti ikan di dalam air dan secara bertahap membangun kekuatannya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia ingin menjadi pelayan untuk klan Fang, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk mempertahankannya. Membandingkan diri saya dengan Earl dan Putri, tulang saya kuat karena saya berlatih beberapa seni bela diri Heng Lian. Namun, gaya pedang mereka sangat unik, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri, dan jauh lebih efisien saat membunuh seseorang. Karena kita semua sekarang adalah murid pelataran luar, di masa depan, mari kita berbagi pengetahuan satu sama lain. Putri Hong Yi Jun dan Earl Liu Kang di seberangnya datang untuk menunjukkan niat baik. Memikirkan bahwa Fang Han benar-benar tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi seperti itu, dan akan mengatakan sesuatu yang baik seperti berbagi pengetahuan satu sama lain. Dia sudah lama tahu tentang kompetisi lapangan luar yang intens. Jika seseorang tidak berkelompok dengan yang lain, tidak akan ada cara bagi seseorang untuk bertahan hidup. Juga, dia tidak cukup tahu tentang dunia yang baru saja dia masuki, dan perlu mengandalkan orang lain untuk meningkatkan pengetahuannya tentang langit dan bumi. Misalnya, dia tidak tahu apa itu iblis bawah tanah. Status seseorang akan menentukan apa yang akan dialaminya, sebagai pelayan pembiakan kuda yang rendah, apa yang mungkin dia ketahui. Fakta bahwa dia tidak tahu banyak, Fang Han mengerti dengan sangat jelas. Kita semua berada di pengadilan yang sama, dan karenanya harus saling belajar, kata Earl Liu Kang, menganggukkan kepalanya. Mari kita tunggu sampai ujian selesai, lalu pergi bersama untuk menerima barang yang diberikan kepada kita oleh sekolah, kata Putri Hong Yi Jun, matanya masih menatap ujian yang sedang berlangsung. Pada periode berikutnya, beberapa orang gagal, dan beberapa orang lulus. Dari mereka yang lulus, orang yang tampak seperti Pangeran Huang Sun dari Kekaisaran Dali sangat menarik perhatian. Dengan gerakan tajam, dia mengeluarkan senjata ajaib, dan dengan tenang memotong boneka kekuatan dewa menjadi berkeping-keping, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Ini menyebabkan Fang Han menjadi waspada di dalam hatinya. Hari berlalu, dan ujian akhirnya berakhir. Dari ratusan hingga ribuan bangsawan dan murid klan yang berpartisipasi, hanya sedikit lebih dari 20 dari mereka yang lulus, dan berhasil menjadi murid pelataran luar. Ujian hari ini telah berakhir. Mereka yang tidak lulus dapat menunggu di aula besar, dan sekolah akan mendapatkan burung bangau untuk mengirim Anda keluar dari pegunungan Yuhua. Yang lain yang lulus dan menjadi murid silakan ikut dengan saya untuk mengambil kebutuhan sehari-hari. Sekolah akan memberi Anda tempat tinggal. Mulai sekarang, kita semua adalah orang-orang dari sekolah Yuhua, dan praktisi dari jalan abadi. Status kita berbeda dengan yang lain, dan perkataan serta perbuatan kita harus mengikuti aturan sekolah, teriak seorang pemuji dengan suara nyaring. Setelah itu, seseorang memimpin Fang Han dan beberapa murid lain yang lewat melalui Tasian Yuan. Saya mendengar bahwa kebutuhan sehari-hari adalah berbagai macam fakih.
Aku ingin tahu apa itu, pikir Fang Han dalam hatinya. Tak lama, sekelompok orang mencapai ruang penyimpanan di kedalaman gedung. Di dalam, di depan mata mereka, mereka bisa menghitung 10 peti besar, satu untuk masing-masing peti. Kaca. Pemeriksa yang memimpin mereka membuka salah satu peti. Di dalamnya, ada seragam sekolah Yuhua, sepasang jimat yang diukir di batu giok, pedang panjang di sarung kulit hiu, dan beberapa buku yang diukir di batu giok. Seragam ini adalah artikel dari pakaian sihir. Itu terbuat dari sutra dari 5 jenis ulat sutra, langit, bumi, emas, perak, dan hitam, dan dilunakkan menggunakan ratusan obat spiritual. Setelah memakainya, serangga akan menghindari Anda, dan ular, serangga, tikus, dan semut tidak akan menyerang Anda. Anda akan menjadi kebal terhadap efek racun dan miasma, terlebih lagi pedang dan anak panah selama tidak berada pada tingkat faqih. Dari beberapa jimat pasangan ini, yang pertama adalah untuk membersihkan pakaian Anda. Ini berisi air ajaib. Jika Anda pernah kotor, pikiran saja akan menyebabkan air menjadi kabut, yang akan mengelilingi Anda dan segera menyingkirkan kotoran, membuat Anda bersih dan segar. Yang kedua adalah jimat penghindar debu. Yang ketiga adalah jimat api roh, dari mana Anda dapat mengambil api kapan saja. Yang keempat adalah jimat air sejati. Tidak peduli waktu, tidak peduli tempat, Anda dapat mengambil uap dari udara dan memadatkannya di jimat ini. Di masa depan, ketika kalian pergi ke padang pasir untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada kalian oleh sekolah dan kereta, kalian dapat membawa barang-barang ini. Jimat kelima adalah jimat yang kuat, penuh dengan kekuatan obat. Dapat mengobati semua jenis luka daging. Misalnya, jika Anda pernah ditebas oleh pedang, Anda dapat menggunakannya dan itu akan menghentikan pendarahan Anda, menghilangkan rasa sakit, dan membantu menyembuhkan luka Anda. Pemeriksa secara menyeluruh menjelaskan seragam dan jimat, dan kemudian mengeluarkan pedang. Dia dengan cepat menarik pedangnya, suara seperti naga berbicara, bangau membunyikan klakson, cahaya berkedip-kedip di sekitar ruangan. Di atas pedang itu sendiri, garis cahaya samar mengalir ke atas dan ke bawah pedang. Ini adalah ciptaan sekolah Yuhua, pedang pemenggalan iblis. Meskipun itu bukan pedang terbang, itu akan menembus besi seolah-olah itu adalah lumpur, dan dipenuhi dengan aura yang memungkinkan Anda untuk membunuh roh jahat dan menghindari iblis. Ini juga merupakan faqih. Di masa depan, jika kalian cukup beruntung untuk dipromosikan menjadi murid pelataran dalam, sekolah akan memberimu pedang terbang tingkat Linki, membuatmu bisa membunuh orang dalam jarak 10 li darimu. Anda juga akan dapat menggunakannya untuk terbang. Juga, tertulis di dalam buku-buku giok ini adalah 3 gaya bela diri utama sekolah Yuhua kami: tinju panjang umur bangau yang tenang, peningkatan tubuh lembut roh terbang, dan langkah terbang naga harimau. Buku-buku yang tersisa berisi peraturan sekolah dan informasi tentang sekolah lain, iblis, jurang maut, lautan, urusan berbagai kerajaan besar, hal-hal yang lebih tinggi dari langit, dan geografi. Mulai sekarang, tugas harianmu adalah belajar dan berlatih. Setelah menjelaskan kegunaan dari semua yang ada di peti, pemeriksa menyerahkan satu kepada setiap orang. Barang bagus, bahkan pedang sihirku tidak setajam ini. Faqih ini, jika bisa dibawa keluar dan dilelang, nilainya bahkan lebih dari beberapa kota. Putri Hong Yi-jun memegang pedang pemenggalan iblis di tangannya, sedikit memegangnya. Segera, dia bisa merasakan pedang Qi yang padat memancar dari pedang. Tentu saja, pedang ajaib kita tidak terbuat dari bahan yang lebih buruk dari pedang ini, mungkin terbuat dari bahan yang lebih baik lagi. Namun, ketika pedang ini disempurnakan, seorang ahli alam ilahi menanamkan sihir mereka padanya, kata Liu Kang. Bahkan jika itu hanya sepotong besi, jika seorang ahli alam ilahi menanamkan sihir mereka selama proses penempaan, itu akan menjadi senjata ajaib. Fang Han tidak mengatakan sepatah kata pun, dan malah mengatur semua barangnya, dan mengikuti instruksi pemeriksa, menemukan kediamannya di Wuxian Yuan. Wuxian Yuan sangat besar. Dibandingkan dengan prefektur Fangklan, itu sekitar 50 kali lebih besar. Di dalam, ada satu halaman independen demi satu, berjumlah ribuan, jika tidak 10.000.
Sekolah Yuhua memiliki sekitar 100.000 murid pelataran luar, semuanya tinggal di dataran di pegunungan ini, berlatih. Nama-nama tempat tinggal mereka termasuk Wu Xianyuan, Liu Xianyuan, King Xianyuan, Jing Xianyuan, Qian Xianyuan, Del. Ada total 10 tempat tinggal seperti itu. Skala setiap Xianyuan sebanding dengan istana, agung, dan memancarkan aura bangsawan. Halaman dan ruangan yang sangat besar. Fang Han mencapai kediamannya. Hanya halaman yang memiliki radius beberapa hektar, dan di dalamnya, dia bisa melihat paviliun yang dibangun dan bambu bergoyang. Saat ia berjalan, di tengah taman bunga, sungai mengalir ke segala arah, ikan mas bermain, dan kingfisher berterbangan. Di udara orang bisa merasakan jumlah ki abadi yang padat. Itu benar-benar surga. Tidak heran orang rela melakukan apa saja untuk menjadi murid sekolah Yuhua. Benar-benar terlalu banyak manfaat yang diperoleh dengan menjadi murid pelataran luar. Menutup pintu rumahnya di belakangnya, Fang Han duduk di tempat tidurnya, bersila. Pertama, dia mengganti pakaiannya. Segera, dia bisa merasakan ki abadi yang melimpah di sekelilingnya, aroma segar terpancar dari pakaian dan mencapai hidungnya. Seragam ini mampu mengusir ratusan jenis gas beracun, ular, tikus, semut, dan serangga, dan tahan terhadap pedang dan panah. Di dunia biasa, bahkan 10.000 liang emas tidak akan mampu membeli harta yang begitu berharga. Namun di sekolah Yuhua, itu adalah sesuatu yang diberikan kepada murid pelataran luar untuk kesejahteraan mereka. Setelah itu, Fang Han mengeluarkan 5 jimat, meneteskan setetes darah pada masing-masing untuk mengikat darah itu. Segera, dia bisa merasakan hubungan spiritual antara dia dan jimat. Hanya dengan pikiran, gumpalan api segera muncul dari jimat api roh. Hal-hal baik. Jimat ini sangat penting untuk dibawa saat pergi keluar. Setelah ini, Fang Han menggali buku giok. Dari tengah-tengah mereka, dia memilih buku berjudul Tinju Panjang Umur Bangau Tenang, dan membukanya. Segera, di batu giok, seorang praktisi immortal mengenakan pakaian putih muncul, dan benar-benar mulai berkedip dan membuat manuver, langkah demi langkah, tanpa henti mengebor gerakan. Pada saat yang sama, sebuah suara dipancarkan dari buku itu, menjelaskan misteri yang mendalam dan tindakan gaya tersebut. Menjelaskan semuanya secara mendetail, itu 100 kali lebih baik daripada apa yang diam-diam dipelajari Fang Han di klan Fang. Bagaimana buku ini memiliki memori dan kemampuan untuk memproyeksikan suara. Fang Han menyelidiki selama setengah hari, tetapi tidak dapat mengetahui bagaimana buku itu dapat memproyeksikan orang tersebut atau dari mana suara itu berasal. Akhirnya, dia menyerah, karena ketika dia berlatih lebih jauh, dia secara alami akan mengerti. Membuka 2 buku lainnya tentang gaya bela diri, Fang Han membaca penjelasannya dan menyaksikan gerakan praktisi immortal, mencoba selangkah demi selangkah untuk mempelajarinya. Sirkulasi ki yang lancar. Semangatnya membara dengan semangat yang berapi-api. Nine Aperture Golden Pellet, melepaskan kekuatan obatnya ke sum-sum tulangnya. Fang Han merasa seolah-olah kemampuan bela dirinya telah meningkat sekali lagi. Pertarungan langsung hari ini dengan boneka kekuatan dewa telah banyak menguntungkannya, membantunya mengkonsolidasikan ki sepenuhnya dan menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat dan kokoh. Bahkan sedikit gerakan mengakibatkan tulangnya retak. Menghadapi cermin, Fang Han menyadari bahwa otot-ototnya tampak seperti dipahat dari baja. Adapun kulitnya, tampak lembut dan halus, seperti sutra dan satin yang paling halus. Penguatan bagian dalam, organ sekuat besi. Dia dengan keras menghirup napas, menelannya ke perutnya, di mana itu mulai berputar, gudong-gudong. Dengan itu, organ internal Fang Han terus berputar. Boneka kekuatan dewa, terasa seolah-olah terbuat dari baja. Pukulan yang mendarat di tubuh Fang Han telah membantunya mengeluarkan kotoran tubuhnya dan menyebabkan Nine Aperture Golden Pellet memancarkan bertonton kekuatan obat untuk memperbaiki luka-lukanya. Dengan demikian, kekuatannya sekali lagi meningkat pesat. Langkah terbang naga harimau. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan sebagian besar Nine Aperture Golden Pellet meleleh ke dalam aliran darahnya, dan sekarang, Fang Han mengambil kesempatan untuk mencernanya sepenuhnya. Berdiri, dia menginjak tanah, dan meluncur di lantai. Dia baru saja mempelajari Tiger Dragon Flying Step.
Dari 3 gaya bela diri dasar sekolah Yuhua, Fang Han sudah tahu, tinju umur panjang tenang bangau. Adapun, peningkatan tubuh lembut roh terbang, itu adalah metode melatih tubuh seseorang. Itu akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi selembut tanpa tulang, selembut sutra. Adapun, Tiger Dragon Flying Step, itu adalah jenis gerak kaki yang sangat misterius tidak di bawah, 7 Star Step, dari 7 Starfish. Saat ini Fang Han menyatu dengan kekuatan obat yang dilepaskan dari 9 Aperture Golden Pellet. Dengan demikian, dia menyegel kembali buku-buku tentang gaya bela diri immortal dasar sekolah, dan mulai menyingkat pengalaman yang dia peroleh hari ini dari pertempurannya dengan boneka kekuatan dewa, dan dari menonton perkelahian orang lain. Hari ini, dia mendapat banyak manfaat. Menerkam naga berkeliaran harimau. Dengan lolongan panjang, dia mempercepat kakinya, seekor naga hijau muncul di kepalanya, tampak dari jauh seperti harimau putih, harimau dan naga memasuki jurang maut. Tubuhnya seperti naga, auranya seperti harimau yang ganas. Kini tubuhnya beredar, organ-organ dalamnya mulai memancarkan semacam ritme. Penyerapan naga, harimau menelan, esensi naga, keganasan harimau. Di tengah meluncur di sekitar, Fang Han jatuh ke trans. Kesadarannya melampaui sekelilingnya dan dirinya sendiri. Organ-organ dalamnya tampaknya berkontraksi, dan berkontraksi lagi, mengembun menjadi satu rumpun demi satu. Organ dalamnya, mereka telah menjadi sekeras besi. Tiba-tiba, kakinya melonjak, dan dia merasakan segumpal dahak kental bersarang di tenggorokannya. Itu sangat tidak nyaman. Karena itu, dia segera terbatuk dan segumpal besar dahak berdarah keluar. Setelah mengeluarkan dahak berdarah, dia langsung merasa jauh lebih nyaman. Lidah Fang Han menyentuh langit-langit mulutnya, dan segera, mulutnya dipenuhi air liur dengan rasa yang mirip dengan Qiong Jiang Yuse. Dengan setiap gerakan lidahnya, rasa Qiong Jiang Yuse ini akan melonjak, seperti qi yang jernih, terjalin dengan tubuhnya, dan menyebabkan organ-organ dalamnya terasa segar. Setelah mencapai alam ini, seseorang memperpanjang hidup mereka, dan menjadi tahan terhadap berbagai penyakit. Apakah ini level kekuatan batin? Tercatat dalam buku bahwa jika organ dalam seseorang menjadi kuat, Qiong Jiang Yuse akan terus mengalir ke dalam mulutnya. Kotoran di antara organ-organ seseorang akan tersapu bersih. Sepertinya saya telah meningkatkan level fisik saya, dan telah mencapai level berikutnya. Tingkat ketujuh dari alam fana, kekuatan batin. Samar-samar merasakan tubuhnya, Fang Han segera tahu, dia telah maju selangkah lagi. 9 Aperture Golden Pellet, di hatiku sepertinya telah banyak menyusut. Sepertinya saya telah menyempurnakan sebagian besar obatnya sekarang. Mungkin setelah naik level lain, obatnya akan diserap sepenuhnya ke dalam tubuhku. Ketika saat itu tiba, saya hanya akan mengandalkan pelatihan saya sendiri. Merasakan perbedaan dalam 9 Aperture Golden Pellet, Fang Han menjilat bibirnya. Setelah itu, dia membuka buku lain, Sekolah Yuhua, Aturan Sekolah. Aturan sekolah ini hanya mempengaruhi murid yang lebih rendah. Terhadap murid sejati seperti ibu negara Fang Qingsui tidak ada efeknya. Aturan dan hukum selalu dibuat untuk membatasi yang lemah dan untuk diinjak-injak oleh yang kuat. Mari kita tidak membaca buku ini sekarang, dan membaca buku lain yang menggambarkan dunia. Di tengah pembicaraannya, Fang Han menjatuhkan buku peraturan sekolah, dan membuka buku giok lainnya, dunia. Dalam kebutuhan yang diberikan sekolah kepadanya, ada total 5 buku. 3 dari mereka menggunakan gaya bela diri dasar, 1 berdasarkan aturan sekolah, dan 1 lagi adalah dunia. Dari 3 kata ini, luas dan tak terbatasnya dunia muncul. Buku ini, setelah dibuka, memproyeksikan gambar-gambar seperti yang lain. Baris demi baris kategori muncul di depan mata Fang Han. 10 sekolah abadi, 7 klan iblis, 5 sekte setan, sekolah sesat, jurang bawah tanah, ruang angkasa, laut dan samudera tanpa batas, legenda kuno, harta karun legendaris, dinasti dunia, pintu masuk ke Void. Ada ribuan kategori yang mengalir ke bawah, menyebabkan mata Fang Han menjadi tidak fokus. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dunia akan begitu penuh dengan keajaiban. Menenangkan hatinya, dia membuka buku itu ke halaman utamanya.
Dunia ini luas. Bahkan setelah memasuki alam panjang umur, seseorang tidak akan melihat lebih dari sekilas. Untuk tujuan mendidik murid-murid pengadilan luar Yuhua tentang dunia, untuk meningkatkan pengetahuan mereka, seseorang yang kaya dan berkuasa pasti telah mentransfer pengalaman mereka ke buku tentang dunia ini. Dari membaca awal, Fang Han tahu bahwa kepala sekolah-sekolah Yuhua telah menulis buku itu, mengukirnya di batu giok sehingga murid-murid sekolah Yuhua dapat membaca tentang dunia. Dalam buku ini, disebutkan sekolah jalan abadi, jalan iblis, dan jalan setan, berbagai tokoh kuat, berbagai harta sihir, serta sejumlah besar sekolah sesat, kerajaan, laut dan samudera, gurun pasir, dan jurang bawah tanah. Itu juga menyebutkan pintu masuk yang dikabarkan ke kehampaan, rahasia misterius ruang angkasa, dan kemungkinan dunia misterius di bintang lain. Akhirnya, ia mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan dan harta karun. Segala sesuatu yang bisa dipikirkan dapat ditemukan dalam buku ini. Untuk membaca buku sepenuhnya, mungkin 3 tahun, bahkan 5 tahun, tidak akan cukup. Setidaknya sekarang, Fang Han mengerti apa yang dimaksud ketika orang lain menyatakan bahwa boneka kekuatan dewa adalah iblis bawah tanah. Memikirkan bahwa di tanah di bawah kakinya, akan ada semua jenis jurang dan lapisan dalam di bumi, tidak pernah melihat sinar matahari. Namun di sini, semua jenis iblis dan iblis berkembang, bahkan varietas humanoid. Iblis bawah tanah berasal dari salah satu kelompok yang berada di jurang yang dalam, lapisan yang dalam. Kadang-kadang, mereka akan muncul ke permukaan dan menjarah dan membakar desa, menjadikan mereka momok kerajaan. Haruskah saya membaca tentang 10 sekolah abadi? Fang Han tahu dia tidak punya banyak waktu untuk membaca, dan dengan demikian memilih kategori di 10 sekolah abadi. Segera, nama-nama berbagai sekolah muncul. Sekolah Tai, Sekolah Yuhua, Sekolah Kunsing, Fraksi Pedang Tongtian, Fraksi Pedang Danding, Sekte Pedang Riwei, Fraksi Yiyuan, Pulau Abadi Wangui, Linglong Diberkati Grounds, Gua Kristal. 10 sekolah besar yang dilatih di Jalan Abadi ini merupakan 10 sekolah abadi. Murid tidak tahu banyak tentang seluruh dunia. Misalnya, Gua Kristal sebenarnya hanyalah pintu masuk kosong yang independen. Kepala sekolah adalah anak kristal yang diproklamirkan, salah satu ahli alam panjang umur yang paling misterius. Adapun Linglong Glass Grounds, hanya diisi oleh wanita, dan tidak menerima pria. Namun, Fang Han tidak terlalu memperhatikan 9 sekolah abadi lainnya, dan fokus pada sekolah Yuhuanya sendiri, karena dia saat ini tinggal di sini. Dengan mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, ia akan dapat menempatkan statusnya sendiri dengan lebih baik. Pada saat ini, ada suara seseorang mengetuk pintu. Masuk, Fang Han berdiri dari tempat tidurnya. Gersi, gerbang halaman terbuka, dan seorang gadis berusia 15 hingga 16 tahun yang mengenakan pedang dengan jepit rambut mutiara berdiri di pintu masuk, seindah dan sehalus bunga, dan dengan sosok yang anggun. Dia mengenakan pakaian sekolah Yuhua, yang hanya membuatnya terlihat lebih murni, dan tidak tercemar seperti teratai. Itu adalah putri yang ditemui Fang Han selama ujian, Hong Yijun. Fang Han, levelmu sudah meningkat. Dengan matanya yang tajam, Putri Hong Yijun segera menyadari bahwa disposisi tubuh Fang Han telah berubah. Saya telah terjebak di level Qi cukup lama. Selama pertarungan hari ini dengan boneka, saya berhasil menembus kemacetan, kata Fang Han buru-buru. Itu benar, Putri Jun, di mana Anda tinggal? Kami semua adalah murid pelataran luar Yuhua, kedudukan kami sama. Di masa depan, panggil saja aku Hong Yi. Saya saat ini tinggal di kediaman murid perempuan, King Xian Yuan. Oh ya, ini sudah malam, apakah kamu tidak akan pergi makan di Jade Mess Hall? Beberapa hari ke depan, sangat mungkin sekolah kami akan membagikan tugas untuk kami dapatkan pengalaman. Putri Hong Yijun memuji Fang Han, seolah dia ingin mengajak Fang Han makan bersamanya. Baiklah, aku masih belum melihat seperti apa makanan sekolah itu. Fang Han menganggukkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit lapar. Makanan sekolah Yuhua terdiri dari hidangan immortal, yang bahkan tidak bisa dimakan di Istana Kekaisaran. Di Istana Langit Yuhua, seorang Daoki,
panci abadi 5 Ki, langsung membuat makanan. Makanan ini sebanding dengan hidangan paling lezat, dan juga sangat menyehatkan tubuhmu, kata Putri Hong Yi Jun sambil berjalan. Panci abadi 5 Ki. Satu pot dapat membuat makanan yang cukup untuk ribuan demi 10.000 murid. Tanya Fang Han, terkejut. Jadi apa, itu Dao Ki? Sebagai harta karun tingkat Dao, potnya sangat besar. Rumor mengatakan bahwa radiusnya adalah 10 mu, dan itu secara langsung memadatkan api matahari yang sebenarnya untuk memasak makanan lezat tanpa henti. Bahkan ayam biasa, setelah menjalani proses memasak panci, itu akan menjadi bergizi seperti ayam biru yang diberi makan ginseng. Saat sang putri berbicara, ekspresi kekaguman muncul di wajah Fang Han. Hong Yi, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Tanya Fang Han. Itu karena ibuku adalah murid sekolah Yuhua. Namun, seseorang menyakitinya. Saya datang ke sekolah Yuhua untuk berlatih ke alam ilahi sehingga saya bisa membalas dendam, katanya lemah. Hidup, untuk mengembalikan hutang sepenuhnya. Dengan memasuki sekolah Yuhua, kita akan memasuki jalan abadi, dan akan memasuki alam ilahi hanya dengan pelatihan. Fang Han mengangguk. Semakin awal saya menjadi murid pelataran dalam, semakin baik. Murid pelataran dalam diajari 3 gaya bela diri yang hebat, pernapasan campuran, teknik spiritual utama, dan ki langit dan bumi besar. Teknik-teknik ini hanya diajarkan kepada murid pelataran dalam, dan diperlukan bagi seseorang untuk membuka potensinya. Mereka membantu seseorang membuka gerbang sihir dan memasuki alam ilahi. Teknik kami saat ini, Tiger Dragon Flying Step, Flying Spirit Soft Body Enhancement, dan Come Grand Longevity Fist, hanyalah teknik dasar. Kami mengandalkan teknik-teknik ini untuk membangun fondasi bela diri kami, tetapi tidak dapat menerobos ke alam ilahi hanya dengan melatih mereka. Hong Yi menggelengkan kepalanya. Pernapasan campuran, teknik spiritual utama, dan langit besar dan ki bumi. Fang Han perlahan membiarkan ketiga nama ini meresap. Fang Han, persaingan antara murid pelataran luar sangat sengit. Di masa depan, ketika kita memiliki segala macam tugas yang diberikan kepada kita untuk diselesaikan, kita harus saling mengandalkan. Hanya dengan begitu kami dapat dipromosikan menjadi murid pelataran dalam, dan menerima perawatan yang lebih baik lagi. Kita sudah sampai di aula. Berbicara saat mereka berjalan, setelah beberapa saat, keduanya telah melewati seluruh kota, mencapai sisi lain, sebuah istana megah dan menjulang di depan mereka. Di atas istana, ada 3 kata besar, Jade Mess Hall. Ini adalah aula tempat ratusan ribu murid luar sekolah Yuhua, juga murid dalam, makan. Itu adalah bangunan besar, luasnya setara dengan 2 hingga 3 istana. Di dalam, ada banyak kursi yang luas. Setidaknya ada 3 hingga 400 ribu kursi, di antaranya, sejumlah besar murid luar berpindah-pindah, berbicara, makan, dan mendiskusikan tugas dan seni bela diri, beberapa dalam kelompok 3, dan beberapa dalam kelompok 5. Sungguh luar biasa, ini benar-benar mengejutkan. Jadi ini adalah jalan abadi. Menonton adegan di depannya, Fang Han terkejut sekali lagi.